Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang tema 4, subtema 3, muatan matematika tentang bangun ruang, rusuk, sudut, dan titik sudut. Nanti kamu simak videonya ya nak. Yang pertama, pengertian dari bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang atau volume atau isi. Jadi, yang namanya bangun ruang itu adalah yang memiliki ruang. Atau ketika kalian membuat karya seni, kalau di pembelajaran SPDP, bangun ruang itu sama saja dengan karya seni 3 dimensi yang memiliki ruang. Jadi kalau dilihat dari berbagai arah, dia bentuknya ada ruangnya, bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, bangun ruang juga memiliki 3 komponen. Di antaranya, bangun ruang itu memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, jadi nanti ini poin kok 3 komponen ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sisi, rusuk, dan titik sudut. Mengamati macam bangun ruang. Yang pertama, di sini Miss menyediakan hanya 4 gambar, tapi sebenarnya macam-macam bangun ruang itu banyak sekali. Hari ini yang kita pelajari hanya 3 macam bangun ruang. Yang pertama, nah ini ada bangun ruang yang namanya kubus. Nah, kalau kubus itu berasal dari bangun datar yang berbentuk persegi. Ya, sedangkan balok yang gambar kedua, balok adalah bangun ruang yang berasal dari bangun datar persegi panjang, di mana ada 2 sisi yang panjangnya berbeda. Nah, kemudian kalau 5 segitiga yaitu berasal dari bangun datar yang berbentuk segitiga. Sedangkan prisma segi 5, kenapa dikatakan prisma segi 5? Karena kalau prisma itu memiliki tutup, yaitu tutup bagian atas dan juga bagian bawah yang berbentuk segi 5. Nah, ini tutupnya. Tutupnya adalah berasal dari bangun datar yang berbentuk segi 5. Kenapa Miss kok dikatakan segi 5? Karena masih ingat pembelajaran di subtema 1, yaitu memiliki ruas garis sebanyak 5, makanya disebut segi 5. Nah, ini. Kemudian kalau prisma segi 5, bagian selimutnya ini berbentuk persegi panjang, sedangkan tutupnya berbentuk segi 5. Nah, nanti Miss Evi hanya sedikit membahas tentang sisi, kemudian rusuk, dan titik sudutnya. Kita lanjutkan ya. Oke anak-anak, kita akan memasuki ke materi ke pembelajaran hari ini. Yang pertama yang Miss bahas adalah bangun ruang yang bernama kubus. Nah, kubus ini adalah bentuk dari kubus. Nah, kalau kalian mungkin di rumah mempunyai kardus yang berbentuknya berasal dari bangun datar persegi. Nah, kalian bisa mengambilnya dan kalian bisa langsung mempraktekannya karena itu termasuk dari bangun ruang yang bernama kubus. Nah, banyak sekali contoh contoh benda yang menyerupai kubus. Salah satunya tadi adalah kardus. Ini langsung saja kita memulai pembelajarannya. Yang pertama, nah ini adalah yang dinamakan rusuk. Jadi rusuknya bangun ruang ya. Kalau dibangun ruang, garis
tepinya itu namanya rusuk. Kalau kemarin kalian belajar di bangun datar, kalau garisnya bernama ruas garis. Nah, kalau sekarang dibangun ruang, ya garisnya, garis tepinya itu namanya adalah rusuk, ya. Bukan ruas garis lagi, tapi rusuk. Ingat-ingat ya, Nak ya. Kemudian selimutnya, nah ini yang Miss Evi berikan tanda, selimutnya ini disebut dengan sisi. Kemudian kalau pertemuan, titik pertemuan antara dua garis yang Miss di sini berikan tanda titik lebih tebal, ini namanya adalah titik sudut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi garis tepinya namanya rusuk, kemudian selimutnya namanya sisi, kemudian pertemuan dari titik kedua garis, pertemuan titik kedua garis ini, nah ujungnya itu namanya titik sudut. Oke, yang pertama yang Miss bahas, kita akan menghitung jumlah rusuk dari kubus. Kita hitung satu per satu. Nah, ini adalah rusuknya. Miss, yang ada garis putus-putus ini apakah juga rusuknya? Iya, ini adalah juga rusuk dari kubus. Kita Miss tebalkan garisnya satu per satu ya, rusuknya satu per satu. Anak-anak bisa memperhatikan, lebih konsentrasi, lebih fokus ke pembelajaran hari ini ya, karena materi ini agak sedikit lebih sulit. Jadi anak-anak bisa lebih konsentrasi atau bisa juga membawa alat tulis ya. Yang pertama di sini adalah rusuknya. Yang pertama ada rusuk garis apa ini? C sama G. Anak-anak boleh memberi namanya, boleh dibolak-balik. Yang penting masih satu baris ya. Ini ada C dan G. Dari garis C menuju garis G. Atau disebut juga GC juga boleh. Nah, ini Miss menyebutkan GC. Nah, rusuk yang pertama adalah GC. Kedua, nah ini rusuk kedua adalah garis dari B ke C. Ketiga, B ke F. Jadi anak-anak kalau menghitung rusuk, kalian selesaikan satu selimut. Kalau satu selimut sudah selesai, nanti kalian pindah ke selimut yang lainnya atau sisi yang lainnya. Jadi jangan loncat-loncat agar tidak ada yang ketinggalan. Misalkan tadi Miss dari sini, nah kemudian ke sini, naik ke sini. Jangan dari GC loncat ke EH. Nanti pasti ada yang belum kalian terhitung. Oleh karena itu, kalian ini ya nak ya, kalian urutkan ketika menghitung jumlah rusuknya. Kalian urutkan. Nah, ini ada garis BF atau FP juga boleh. Kemudian keempat ada rusuk FG atau GF. Kemudian berikutnya kelima ada HG atau GH. Keenam ada EH. Ketujuh ada EF. Anak-anak bisa konsentrasi ke garis yang Miss tebalkan ya. Kemudian kedelapan ada rusuk EA. Kemudian ada rusuk lagi DH. Kemudian ada rusuk lagi DC. Masih ada lagi. Kemudian AB. Terakhir adalah AD. Nah, anak-anak ketika di rumah, kalau kalian menghitung rusuk yang ada di buku, kalian boleh, biasanya Miss, kalau mengerjakan, ya, agar tidak bingung dan tidak ada yang terlewat, rusuk yang sudah kalian hitung, boleh garisnya kalian beri tanda silang. Karena di sini Miss menggunakan media melalui video, jadi Miss tebalkan ya nak ya. Jadi kalau kalian menghitung di buku, anak-anak bisa rusuk yang sudah kalian hitung, itu kalian silang, beri tanda
silang atau checklist. Jadi nanti ketahuan mana yang belum kalian hitung ya. Jadi jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk, di mana masing-masing nama rusuk yang sudah Miss sebutkan di tabel yang berwarna kuning. Dari sini semoga anak sudah bisa paham ya, menghitung jumlah rusuk ya anak ya. Berikutnya, di sini Miss akan menjelaskan tentang sisi kubus. Sisi tadi adalah selimutnya. Jadi selimutnya ya. Nah, kalau tadi rusuk hanya 2 nama, tapi kalau sisi karena kubus berasalkan dari bangun datar persegi, maka dia memiliki 4 nama. Jadi ada titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Anak-anak bisa memperhatikan garis atau rusuk yang Miss Evi tebalkan. Yang pertama, ada sisi yang bernama BCFG. Nah, ya, ini ya sisinya. Nah, kalau sisi, anak-anak harus bisa membedakan. Kalau gambar seperti ini, ada tutup bawah, ada tutup atas, ada tutup samping kanan, ada tutup samping kiri, ada sisi sebelah belakang, ada sisi bagian depan. Jadi anak-anak menghitungnya 2 kali karena tutupnya masing-masing ada 2 ya nak ya. Kemudian ada sisi yang kedua. Sisi yang kedua bernama EFHG. Nah, ini tutup bagian atas sama dengan rusuk. Ketika anak-anak menentukan sisi, kalian harus menentukannya dengan cara berurutan. Jangan meloncat-loncat agar tidak ada sisi yang tertinggal. Berikutnya, ada sisi yang bernama DCHG. Ya, kemudian berikutnya ada sisi yang bernama ADEH. Kemudian ada sisi yang bernama ABCD atau ADBC ya. Kemudian ada sisi yang bernama ABEF. Ya, nah kalau memberikan nama sisi, nama rusuk, kalian harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jangan dibiasakan menggunakan huruf kecil, tapi menggunakan huruf besar ketika memberikan nama bangun datar. Jadi, jumlah sisi kubus ada 6 sisi, di mana nama masing sisi yang sudah Miss jelaskan di kolom yang berwarna pink. Nanti anak-anak bisa menghitung lagi atau mengulang video pembelajaran dari Miss ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah titik sudut dari kubus. Nah, dari mana ini jumlah titik sudut kubus ada 8 titik sudut? Kita tentukan. Masih ingat ya, titik sudut adalah titik pertemuan dari 2 garis atau ujungnya. Ujung pertemuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anak-anak bisa memberikan tanda titik lebih tebal ketika kalian menghitung jumlah titik sudut seperti Miss ini ya, biar lebih kelihatan jelas. Jadi, jumlah titik sudut kubus ada 8. Oke, dari sini bangun ruang yang pertama yang Miss bahas, apakah anak-anak sudah bisa lebih paham tentang rusuk, sisi, dan kubus? Dengan sisi, rusuk, dan titik sudut kubus, apakah anak-anak sudah lebih paham? Pastinya sudah ya. Kalau kalian ada yang belum paham, anak-anak bisa
stop dulu videonya, kemudian dipahami mana yang dimaksud Miss. Anak-anak bisa mengulangi lagi video pembelajaran ini berulang-ulang agar lebih paham ya. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua. Tentang prisma segitiga. Oke, sedikit Miss berikan ini jangan sampai kalian memberikan nama itu keliru ya. Kalau prisma, yang namanya prisma itu tutupnya ada dua, ada bagian atas dan juga ada bagian belakang. Kalau limas itu tutupnya hanya satu, yaitu di bagian bawah. Kalian ingat-ingat, prisma itu tutupnya ada dua atau sisi tutupnya ini ada dua, bagian atas dan juga bagian bawah. Ya, Nak ya. Sama, kita akan menentukan jumlah rusuk sisi titik sudut dari prisma segitiga. Karena ini alasnya atau tutupnya berbentuk segitiga. Yang pertama akan Miss bahas yaitu rusuknya. Yang pertama ada rusuk FD atau DF. Rusuk kedua ada FE. Rusuk ketiga ada yang bernama ED. Keempat, EB atau BE juga boleh. Kelima ada AB. Keenam ada AD. Ketujuh ada BC. Kedelapan ada AC. Dan keterakhir adalah ada garis FC. Jadi, jumlah rusuk prisma segitiga adalah 9 rusuk. Nah, nanti nama-namanya ada di sini ya. Berikutnya kita akan menentukan jumlah dari sisi prisma segitiga. Sama seperti kubus tadi caranya. Sisi adalah selimutnya. Yang pertama ada sisi A, B, E, D. Kedua ada sisi A, C, D, F. Ketiga ada sisi yang berbentuk segi 4, ya, namanya C, B, E, F. Berikutnya kelima ada sisi yang bernama EDF yang berbentuk segitiga karena tutupnya adalah segitiga ya. Kemudian ada sisi A, B, C. Jadi jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. Nah, Miss berikan sedikit trik agar anak-anak bisa lebih jelas. Jadi, kalau prisma segitiga, karena ini tutupnya berasal dari segitiga, kalau kemarin kan ruas garisnya segitiga ada berapa? Ada 3 karena ditambah 2. Jadi, kalau tutupnya 2 kan, jadi ditambah 2. Jadi, jumlah sisi prisma segitiga adalah, kalau kalian lebih cepat menghitungnya, dari segitiga kan memiliki 3 ruas garis kan kemarin. Nah, 3 ditambah 2. 2 dari mana? Karena tutupnya ada 2. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5. Itu untuk menentukan jumlah prisma segitiga ya. Berikutnya kita akan menentukan titik sudut dari prisma segitiga. Kalian bisa menghitung tanda titik yang Miss keluarkan. 1. Titik sudut E, titik sudut D, titik sudut F, titik sudut C, titik sudut A. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Jumlah titik sudut dari prisma segitiga adalah 6. Dimana sudah Miss berikan poin di situ atau Miss berikan tanda di situ, anak bisa melihatnya lagi ya. Oke, bagaimana anak-anak? Pasti bisa lebih paham kan?
Kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yaitu 5 segi 4. Kenapa dikatakan 5 segi 4? Yang pertama, limas. Kenapa dikatakan limas? Karena tutupnya hanya satu yang berbentuk segi 4. Ini loh tutupnya, tutup bagian bawahnya. Kalau melihatnya adalah tutupnya berbentuk segi 4. Kenapa kok dikatakan segi 4? Karena memiliki ini kan ruas garisnya kemarin kan. Nah, sekarang yang pertama Miss akan membahas tentang sisi dari 5 segi 4. Berapa jumlah sisinya? Langkahnya sama. Ada sisi yang bernama BCE, ada sisi yang bernama DCE, ada sisi yang bernama ADE, ada sisi yang berbentuk segi 4 yang bernama ABCD. Kemudian satu sisi lagi yang berbentuk segitiga yang bernama ABE. Jadi jumlah sisi 5 segi 4 adalah 5. Jadi Miss berikan trik lagi. Untuk 5 segi 4, cara menghitung jumlah sisinya. Yang pertama kemarin ruas garisnya dari segi 4 berapa? 4 kan? Karena tutupnya 1, maka kalian jumlahkan dengan angka 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi itu cara cepatnya. Jadi untuk menentukan 5 segi 4, berapa jumlah sisinya? Adalah 5. Namanya apa saja? Anak-anak bisa melihat lagi di kolom yang berwarna kuning. Atau bisa mengulang video pembelajaran Miss lagi ya. Kita lanjutkan ke jumlah rusuk dari 5 segi 4. 5 segi 4 yang pertama, ada rusuk BEB atau BE. Kedua, ada rusuk BC atau CB. Berikutnya ada rusuk bernama CE. Kemudian ada rusuk yang bernama DC. Ada rusuk lagi yang bernama ED. Kemudian ada rusuk lagi AE. Kemudian ada AD. Kemudian ada AB. Jadi jumlah rusuk 5 segi 4 adalah 8. Ya kan? Anak-anak bisa melihat lagi tabel yang ada berwarna kuning. Di sini namanya apa saja ya. Bisa lanjutkan lagi. Kita akan menghitung jumlah titik sudut dari 5 segi 4. Berapa jumlah titik sudutnya? 1, titik sudut E, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut B, dan titik sudut A. Berapa jumlahnya? Jadi jumlah titik sudut 5 segi 4 adalah 5. Anak-anak bisa melihat tanda yang sudah Miss berikan di gambar yang sudah Miss sediakan. Oke, bagaimana nak? Miss di sini sudah memberikan contoh 3 bangun ruang. Nah, nanti di buku kalian itu masih ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, ada balok. Nah, anak-anak bisa menghitungnya dengan cara yang sudah Miss jelaskan melalui video pembelajaran ini.